Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa nikmat-nikmat yang tak terhingga ini meliputi kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang yaitu tata cara memandikan mayit dan mengantarkan jenazah bagian yang kedua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua, disebutkan oleh Musannif rahimanallahu wa iyyahu, yaitu 4 hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha sudah kita bahas dan kita akan memasuki hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu as-sabi'u wal khamsuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-157. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu apa yang diperbuat untuk si mayit apabila si mayit tersebut dalam kondisi ihram. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama rajulun waqifun bi'arafata idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. رواه مسلم. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wal waqsu kasrul unuqi. Ya. Sebelumnya di sini sebutkan qala musannif radhiyallahu anhu. Yang lebih tepatnya adalah rahimahullah. Yang lebih tepatnya adalah rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat yang kedua yaitu riwayat Imam Muslim saja. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis yang ke-16.
Itu yang terkenal dengan sebutan Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Ini lautan ilmu dan orang yang pandai tentang mentafsirkan Al-Quran, berkat doa Nabi SAW kepada beliau. Nabi SAW pernah mendoakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid-din wa'limhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam masalah agama dan pandaikanlah dia dalam masalah mentafsirkan kalamullah. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, bahwasannya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, bainama rajulun waqifun bi'arafata. Ketika ada seseorang ini tidak disebutkan, mubham, tidak dijelaskan siapa namanya, ya. Siapa yang bersangkutan ini tidak dijelaskan, bahwasannya orang tersebut waqifun bi'arafata, sedang melakukan ibadah haji pada tahun itu Hajjatul Wada bersama Nabi SAW pada tahun yang ke-10 Hijriah. Beliau sedang wukuf di Arafah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya wukuf di Arafah adalah merupakan salah satu rukun dari haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Inti dari pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Nah, orang tersebut sedang wukuf di Arafah. Ya, waqifun bi Arafata. Beliau sedang wukuf di Arafah. Idh waqa'a an rahilatihi. Ya, kata-kata idh di sini adalah tiba-tiba, sekonyong-konyong. Ya. Bahwasanya tiba-tiba orang tersebut terjatuh dari tunggangannya, maksudnya dari ontanya, ya, terjatuh dan menimpa orang tersebut, ya, menimpa orang tersebut. Fawaqasathu, ya, lalu tunggangan tersebut, onta tersebut mematahkan lehernya, ya. Au qala fa'auqasadhu. Ini syak dari perawi. Ya. Apakah mengatakan fawaqasadhu atau mengatakan fa'auqasadhu? Maknanya adalah sama, yaitu bahwasannya tunggangan tersebut terjatuh dan menimpa orang tersebut sehingga mematahkan lehernya. Ya, sehingga menimbulkan kematian orang tersebut. Ya, menimbulkan kematian orang tersebut. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, faqala Rasulullah SAW, ighsiluhu bima'in wa sidrin. Ya, maka mandikanlah mayit tersebut yang sedang melakukan ihram, ya, melakukan ihram Hajjatul Wada. Mandikanlah dia dengan air dan dicampuri dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayhi, dan kafanilah dia dengan dua bajunya. Yang dimaksud dengan dua bajunya di sini adalah baju yang dikenakan ketika beliau ihram, ketika orang tersebut melakukan ihram, yaitu bagian atas, ya, bagian atas, dan kain yang kedua adalah bagian bawah. Ya. Bi thawbayhi wa kaffinu fi thawbayhi, dan kafanilah, ya, dengan dua bajunya. Jadi dimandikan dulu dengan air dan dicampur dengan daun bidara, kemudian dikafani dengan baju yang dikenakan ketika dia melakukan ibadah yang agung, yaitu ihram. Ya. Wala tuhannituhu, dan janganlah dikasih wewangian. Wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah kalian menutup kepalanya. Ya. Jangan menutup kepalanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, dan janganlah kalian menutup wajahnya dan kepalanya. Sebagaimana juga orang ihram itu atau yang muhrim itu, orang yang ihram itu tidak boleh
mengenakan atau menutup kepalanya ya ketika hidup, demikian pula ketika sudah menjadi mayit. Ya. Tidak boleh ditutup kepalanya dan wajahnya. Wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu. Jangan kalian tutup wajahnya dan kepalanya. Ya. Ini adalah riwayat Imam Muslim saja. Imam Bukhari tidak meriwayatkan ini. Ya. Kenapa demikian? Ada sebabnya. Ada alasannya Nabi SAW menyatakan demikian. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. Karena sesungguhnya orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dari kuburannya dalam keadaan mengatakan talbiyah. Jadi orang tersebut yang meninggal dalam keadaan ihram dan mengenakan baju yang digunakan saat itu setelah dimandikan dan dikafani dengan baju yang dikenakan, yaitu bagian atas dan bagian bawah yang berwarna putih tersebut, orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari kuburnya mulabbiyan, yaitu dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Ya. Ini sebabnya Nabi SAW menyatakan dengan perintah-perintah tersebut. Pertama, memandikannya, mengkafaninya dengan baju yang dikenakan, dan jangan diberikan wewangian. Ya. Jangan ditutup kepala maupun wajahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Yang pertama, wujubu taghsilil mayyiti wa annahu fardu kifayatin. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya memandikan si mayit. Ya. Memandikan si mayit, dan bahwasanya hal itu adalah fardu kifayah. Merupakan suatu kewajiban. Ini fardu kifayah. Artinya harus ada orang yang melakukan dari sekelompok orang tersebut. Ya. Kalau tidak ada yang melakukannya, maka berdosa semuanya. Ya. Yang kedua, jawazu al-ightisal lil muhrimi kama thabata dhalika fi hadits Abi Ayyub. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu diperbolehkannya memandikan, diperbolehkannya memandikan bagi orang yang sedang ihram, meninggal yang dalam keadaan ihram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, al-i'tina'u bi nadhafatil mayyit wa tanqiyatihi idh amarahum an yaj'alu ma'al ma'i sidran. Yang ketiga yaitu memperhatikan kebersihan si mayit dan mensucikannya, di mana Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, yaitu para sahabatnya, untuk mencampur air itu dengan daun bidara agar bersih, agar suci, bersih dan suci. Yang keempat, anna taghayyural ma'i bit-tahirati la yakhrujul ma'u an kaunihi mutahhiran li ghairihi ila kaunihi tahiran bi dzatihi ghairi mutahhirin li ghairihi kama huwa al-masyhur fi madhhab Ahmad. Bahwasannya perubahan air dengan hal-hal yang suci tidak mengeluarkan, atau air itu tidak keluar dari zatnya yang membersihkan yang lainnya,
yang membersihkan sesuatu yang lain. Jadi air yang berubah, ya, perubahan air dengan sesuatu yang suci, yang bersih, tidak mengeluarkan air itu dari zat bisa membersihkan hal yang lainnya. Ya. Bukan saja membersihkan dirinya atau zatnya itu sendiri tidak mensucikan, tidak. Ya. Sebagaimana ini adalah pendapat masyhur Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Balis sahihu annahu yabqa tahiran bidzatihi mutahhiran li ghairihi kama huwa madhhabul jumhur wa ihda riwayataini anil Imam Ahmad. Akan tetapi pendapat yang sahih bahwasanya air yang berubah tadi itu tetap tahir li dzatihi, tetap mensucikan untuk zatnya sendiri, mutahhiran li ghairihi, ya, dan juga membersihkan yang lainnya, yakni tahir wa mutahhir. Suci, zatnya itu suci dan juga bisa mensucikan hal yang lainnya, ya, atau benda-benda yang lainnya, hal-hal yang lainnya, seperti pendapatnya atau madhab jumhur, dan ini juga adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi air tetap, ya, walaupun tercampur dengan sesuatu yang lainnya, yang mana hal itu adalah suci atau campuran tadi itu suci, air itu adalah tahir wa mutahhir, suci zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Nah, ini adalah pendapat jumhur, dan ini adalah juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kelima, wujubu takfinil mayyiti wa annal kafana muqaddamun ala haqqil gharimi wal wasiyyi wal warithi. Yang kelima, bahwasannya hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya mengkafani si mayit. Wajibnya mengkafani si mayit. Bahwasanya kafan adalah merupakan suatu hal yang didahulukan, ya, daripada hak orang yang berpiutang, ya, atau orang yang atau pihak yang menerima wasiat, atau pihak yang menerima waris atau ahli waris. Jadi kafan ini adalah diambil dari harta benda si mayit tersebut. Ini lebih harus didahulukan karena ini daruriyat, sesuatu yang penting dan sangat mendesak, ya. Lebih didahulukan daripada haknya orang yang berpiutang. Didahulukan daripada hak orang yang pihak yang diwasiati atau pihak ahli waris. Ini harus didahulukan untuk mengkafani si mayit agar selesai permasalahan si mayit ini, segera dikuburkan. Yang keenam, tahrimu taghdiyati ra'sil mayyiti al-muhrimi wal wajhi lil untha. Yaitu haramnya menutup kepala si mayit bagi orang yang sedang ihram, dan wajah bagi perempuan atau wanita. Yang ketujuh, tahrimut tibi 'alal muhrimi hayyan aw mayyita, dzakaran aw untha, li'annahu taraffuhun wa huwa munafin lil ihram. Yang ketujuh yaitu haramnya wewangian bagi orang yang sedang ihram, baik itu ihram umrah maupun ihram haji, ya, baik itu orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, lelaki maupun perempuan. Kenapa demikian? Ya, karena itu adalah taraffuhun, itu adalah merupakan
wewangian dan sejenisnya, parfum dan sejenisnya, itu adalah merupakan kemewahan hidup. Ya, sedangkan hal itu adalah menafikan, ya, hal-hal kemewahan tersebut adalah menafikan, ya, dalam ibadah ihram, baik itu ihram umrah maupun ihram haji. Oleh karena itu baju yang dikenakan adalah baju putih bagian atas dan bagian bawah bagi kaum lelaki. Adapun perempuan bebas warnanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya betul-betul orang yang melakukan ihram tersebut menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesederhanaan. Oleh karena tidak boleh menggunakan wewangian, baik itu masih hidup maupun sudah mati. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Yang kedelapan, annal muhrima ghairu mamnu'in min mubasharatil asya'i allati laysa fiha tibun kasidri wal ashnani was sabuni ghairil mutayyabi wa nahwiha. Bahwasanya orang yang sedang ihram, ya, orang yang ihram, muhrim, tidak dilarang untuk menyentuh hal-hal yang tidak ada wewangian, tidak ada parfum di dalam di benda tersebut, seperti daun bidara, sabun atau sabun yang tidak ada parfumnya dan yang lainnya. Ya. Boleh. Ya, selama hal itu adalah tidak ada wangiannya, tidak ada bau aroma, ya, parfum, ya. Baik itu daun bidara atau menggunakan sabun yang tidak ada parfumnya. Ya. Ada itu sabun yang tidak berbau, tidak beraroma, ya. Dan yang lainnya. Yang kesembilan, jawazul iktisari fil kafani 'ala al-izari war rida'. Wa bihadza yu'lamu annahu yakfi lil mayyiti laffatan wahidatan li'anna al-izara war rida' biqadri al-laffati. Yang kesembilan yaitu diperbolehkannya untuk mencukupkan kafan itu, ya, dengan selendang, ya, al-izal atau sarung, dan ar-rida, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Ya. Selendang dan sarung. Kemudian disebutkan di sini wa bihadza yu'lamu, dengan demikian diketahui, annahu yakfi lil mayyiti laffah wahidah, cukup bagi si mayit itu untuk satu lipatan saja, ya. Karena apa? Li'annal izara war rida biqadri laffati, karena selendang dan sarung tadi itu kurang lebih satu kali lipatan, ya, satu kali lipatan. Ya, apalagi kain ihram itu adalah relatif lebih tebal dari kafan biasa. Ya. Kalau kafan biasa mungkin masih, kalau satu laffah, ya, mungkin ada bentuk atau masih transparan, ya. Walaupun ada juga kafan yang bagus, ya, bagus yang relatif lebih tebal, ya. Dan itu adalah bermacam-macam kualitasnya. Yang ke-10, fadlu man mata muhriman wa anna amalahu la yanqati'u ila yaumil qiyamati hina yub'atsu alaihi. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu keutamaan bagi orang yang meninggal dalam keadaan ihram, bahwasanya amalnya tidak terputus sampai yaumul qiyamah, ya, ketika dia dibangkitkan. Ya, seperti orang yang ihram tadi ini akan dibangkitkan dalam, kata Nabi, mulabbiyan, dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Jadi amalnya tidak terputus sampai yaumul qiyamah. Subhanallah, ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini, ya,
mirip dengan apa yang atau berhubungan erat dengan faedah yang terakhir, yaitu yang ke-11 disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu. Kata beliau, anna man syara'a fi amalin salihin min talabi ilmin aw jihadin aw ghairihima wa min niyyatihi an yukammilahu famata qabla dhalika balaghat niyyatuhu at-tayyibatu wa jara alaihi thamaratuhu ila yaumil qiyamati. Barang siapa yang bergegas bersegera untuk beramal soleh, baik itu menuntut ilmu, jihad, atau yang lainnya, dan dari niatnya dia itu ingin menyempurnakan amal soleh tersebut, kemudian meninggal sebelum menyelesaikan, sebelum menyempurnakannya, kedahuluan mati dulu, ya, balaghat niyyatuhu thayyibah, maka niatnya yang baik tadi itu untuk menyempurnakan itu sudah sampai niatnya yang baik tersebut. Wajara alaihi thamaratuhu aw thamaratuhu ila yaumil qiyamati, dan pahalanya ya sampai kepada hari kiamat. Itu bersambung terus pahalanya, mendapatkan pahalanya ya karena niat baik itu sampai hari kiamat. Ini juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang sudah berniat baik untuk menyempurnakan amalnya, amal soleh tersebut, kemudian kedahuluan mati, maka ini terhitung sampai yaumul qiyamah sebagai amal yang baik, amal yang sempurna ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis yang lainnya, innamal a'malu binniyat. Ya, semuanya perbuatan tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu niat baik ini adalah sangat-sangat penting. Ya, walaupun kita belum menyelesaikan amal tersebut, kemudian ya kedahuluan al-maut, kematian, maka Allah SWT akan menghitungnya sebagai amal yang sempurna sampai yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis sebelum terakhir dalam bab ini. Qala al-musannif rahimanallahu wa iyyahu al-hadithu al-thaminu wal khamsuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-158. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita untuk segera bergegas untuk mengurusi jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu seringkali pada hadis yang kedua, ya, radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazati. Asri'u dari asra'a yusri'u, asri'u ay badiru, bergegaslah, segerakanlah, ya, segerakanlah untuk mengurusi jenazah tersebut. Kalau ada jenazah, ya segera, ya, karena sudah meninggal, sudah meninggalkan dunia. Sebagaimana kita maklumi bahwa manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Kalau sudah ruhnya hilang, ya, maka apa yang di hadapan kita? Ya mayit, bangkai. Maka segera untuk diurusi bangkai ini, si mayit ini. Ya. Karena kalau tidak akan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Yang maaf, akan keluar bau yang busuk. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan, ya, dan memerintahkan kepada kita apabila ada jenazah segera diurusi. Asri'u, ya, bil janazati. Bergegaslah, segerakanlah untuk mengurusi jenazah, ya, yaitu baik itu memandikannya, ya, mengkafaninya,
mensolatinya, ya, dan menggotongnya, kemudian menguburkannya, disegerakan, ya. Asri'u bil janazati, segerakanlah untuk mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Apabila jenazah tersebut baik, orang yang saleh, ya, ini orang yang melakukan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala, maka fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Maka itu adalah merupakan suatu kebajikan. Ya, kebajikan yang Anda segerakan kepadanya. Ya. Maksudnya apa? Al-murad na'imul qabri. Na'imul qabri, yaitu dia akan segera mendapatkan nikmat kubur. Ya, karena dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Dan itu kita yakini hal semacam itu. Ya, ada nikmat kubur, ada azab kubur, dan ini adalah alam yang lain, bukan alam nyata. Alam akhirat yang pertama adalah alam barzakh. Ya, alam kubur, di mana di situ si mayit apabila orang yang saleh akan mendapatkan nikmatul kubur atau nikmatul qabri. Ada nikmat kubur. Apabila orang yang taleh, orang yang tidak baik, jahat, maka dia akan mendapatkan azabul qabri. Ya, akan mendapatkan azab kubur. Nah, apabila orang tersebut baik, fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Apabila orang tersebut adalah orang yang saleh, ya, maka itu adalah suatu kebajikan yang Anda segerakan, ya, kepadanya. Wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dan sebaliknya apabila jenazah tersebut adalah tidak demikian, ya, siwa dzalika, ya, tidak demikian, yakni tidak baik, fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maka itu adalah merupakan suatu keburukan yang Anda letakkan di pundak kalian. Ya. Menggotongnya adalah taruh di pundak. Walaupun sekarang mungkin ya ada ambulan dan seterusnya. Tapi itu adalah merupakan ini sesuatu yang yang tidak disenangi orang. Ya. Bangkai dan mayit. Ya. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Apabila hal itu tidak demikian, tidak baik si mayit tersebut, maka itu adalah sesuatu keburukan yang Anda letakkan di pundak kalian atau di pundak-pundak kalian. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu pada hadis yang mulia ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan yang pertama, istihbabul isra'i fi tajhizil mayyiti wa fi hamlihi lakin bighairi sur'atin yahsulu ma'aha dararun 'alal janazati aw 'alal musyayyi'ina. Pertama, yaitu anjuran untuk mensegerakan untuk menyiapkan si mayit dalam menggotongnya, membawanya, akan tetapi tidak mensegerakan, yakni cepat-cepat, ya, yang akan menimbulkan darar, menimbulkan bahaya bagi si jenazah tersebut atau bagi orang-orang yang mengantarkannya, ya. Kemudian yang kedua, yuqayyadul al-isra'u bima idza lam yakunil mautu fuj'atan atau faj'atan yukhsha an yakuna ighma. Ya. Dengan catatan mensegerakan tadi itu bercepat-cepat, ya. Idza lam yakunil mautu fuj'atan, selama orang tersebut tidak meninggal dalam sekonyong-konyong, tiba-tiba.
Ya, takutnya nanti itu bukan mati tapi sekedar hanya pingsan. Ya, takutnya pingsan. Maka harus diteliti lebih lanjut. Ya, jangan-jangan dia bukan meninggal tapi pingsan saja. Oleh karena disebutkan fayam bagi alla yudfana hatta yatahaqqaqa mautuhu. Maka hendaknya jangan dikebumikan dulu. Ya. Sampai betul-betul dia yakin bahwasanya ini dia sudah meninggal. Au yakunu fi ta'khirihi maslahatun. Atau bisa jadi untuk mengakhirkan, ya, menunda, ya, dari menguburkannya si mayit tersebut ada maslahatnya. Apa misalkan min kathratil musallina au huduril aqaribihi wa lam yukhsha alaihi al-fasad. Misalkan menunggu agar orang yang sholat lebih banyak jumlahnya, atau mungkin ada kerabat yang jauh yang harus ditunggu, ya, misalkan kerabat dekatnya baik itu anak atau yang lainnya, ya, maka hendaknya ditunggu, ya, selama hal itu adalah tidak menimbulkan kerusakan atau kebusukan pada si mayit tersebut, ya, jangan sampai berlarut-larut lama karena itu akan menimbulkan bau yang tidak nyaman dan juga pemandangan, ya, pemandangan yang tidak menyenangkan, ya. Pikir itu ada manusiawi sekali kalau manusia, ya, sedih kalau ada jenazah, apalagi kerabatnya, ya. Maka jangan sampai menimbulkan ke hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Ya, selama hal itu tidak ada, ya, semuanya sudah misalkan sudah kerabatnya sudah ada semuanya, segera, ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, fihi talabu musahabatil akhyari wal ibti'adu 'anil asyrari. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar kita berteman dengan orang-orang yang baik dan menjauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Ya, karena teman itu adalah sangat berpengaruh sekali. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Sungguhnya orang itu adalah akan terwarnai dengan agama temannya. Ya, baik temannya, dia insya Allah akan menjadi baik. Sebaliknya apabila teman itu adalah tidak baik, bisa jadi, ya, tidak menutup kemungkinan dia adalah orang yang tidak baik juga. Oleh karena itu karena Nabi SAW falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu lihatlah, ya, kepada siapa dia berteman, dengan siapa dia berteman. Ya. Berteman orang yang baik, insya Allah akan mendapatkan faidah. Ya. Sebagaimana al-jalisus salih wal jalisus su, kata Nabi SAW. Perumpamaan orang atau teman yang baik dengan perumpamaan teman yang tidak baik. Perumpamaan teman yang baik adalah seperti orang yang berteman dengan penjual minyak. Kalau toh dia tidak membeli dari orang tersebut, minimal dia akan mendapatkan aroma yang nyaman, aroma yang enak. Ya. Sebaliknya teman yang tidak baik seperti nafikhil qir, seperti orang yang berteman dengan orang yang bekerja di ubupan. Pandai besi. Ya. Kalau toh dia tidak terkena percikan apinya, ya, dari api yang dipompa tadi itu yang mengeluarkan ubupan api yang dahsyat, ya, atau dia mendapatkan bau yang tidak enak, aroma yang tidak nyaman. Oleh karena itu, bagi seorang muslimah harus mencari teman yang baik, ya, karena teman itu adalah sangat-sangat berpengaruh. Ya, sebagaimana pepatah orang Arab, as-sahib sahib, teman itu bisa menarik ke positif, bisa menarik yang negatif. Ya. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Syekh, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
man kana mudhiran lil islami fa innahu tajri alaihi ahkamul islami dhahiratu minal munakahati wal muwarathati wa taghsilihi wa salati alaihi wa dafnihi fi maqabil muslimina wa nahwi dhalika. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimanallahu wa iyyahu mengatakan, barang siapa yang menampakkan keislamannya, jelas orang itu adalah orang muslim yang salat, puasa dan seterusnya, maka ini adalah orang yang menampakkan keislamannya. Fa innahu tajri alaihi ahkamul islami dhahirah. Maka bagi dia hukum-hukum Islam akan diterapkan pada orang tersebut. Baik dalam segi pernikahan, kemudian ahli waris, memandikannya dengan cara Islam, mensolatinya, mengkuburkannya di kuburan kaum muslimin dan yang lainnya. Jadi bagi orang yang nampak dia adalah orang yang muslim, maka hukum-hukum secara zahir, hukum Islam secara zahir atau zahiriyahnya yang zahiri, itu disesuaikan dengan agama yang dipeluknya. Baik itu dari segi pernikahan, waris, dimandikan dengan cara yang Islam, disalatinya, dikebumikannya di perkuburan kaum muslimin dan yang lainnya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang keempat. Karena memang musannif rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan 4 hadis. Yang diawali dengan hadis Ummu Atiyah dan diakhiri dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha juga. Qala al-musannif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu at-tasi'u wal khamsuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-159. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu hukum perempuan mengikuti jenazah. Hukum kaum wanita mengikuti jenazah atau mengantarkan jenazah. An Ummi Atiyah al-Ansariyyah radhiyallahu anha qalat, nuhina an ittiba'il janaizi ma lam yu'zam wa lam yu'zam alaina. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini bersumber dari sahabiyah al-jalilah Ummu Atiyah al-Ansariyah. Tentang terjemahan beliau, bahwasanya adalah sudah berlalu pada hadis yang pertama sebagaimana saya katakan tadi itu dalam bab ini. Beliau adalah salah satu sahabiyah yang mulia yang memandikan putri sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab. Sudah berlalu pada hadis yang pertama dalam bab ini. Yaitu tepatnya pada hadis yang ke-156. Kata beliau, Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, nuhina an ittiba'il janaizi. Kata-kata nuhina, kita dilarang. Dari naha yanha, fi'il madhi mabniun lil ma'lum. Kemudian di sini nuhina, yaitu fi'il madhi mabniun lil majhul. Kita dilarang. Siapa yang melarang? Yang melarang adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhina an ittiba'il janaiz. Kita dilarang untuk mengantarkan jenazah. Kata-kata nuhina di sini sekali lagi yang melarang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata nuhina semacam ini dalam kaidah usuliyah
idza qala as-sahabiyyu, apabila sahabat mengatakan umirna, kita diperintahkan, au nuhina, atau kami dilarang, au minas sunnati, atau dari sunnah, fal haditsu marfu'un, hadis itu adalah marfu'. Hadis itu adalah sebagai hadis yang marfu'. Demikian pula hadis ini, ya, nuhina an ittiba'il janaizi, kami dilarang oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ittiba'il janaizi, yaitu untuk mengantarkan jenazah, untuk mengantarkan mayit. Walam yu'zam alaina, dan Nabi walam yu'zam alaina, dan tidak ditekankan kepada kami, dan tidak ditekankan kepada kami. Di sini sebutkan, ya, dari makna al-ijmali, walakin ma'a hadza fahimat min qara'inil ahwali, walaupun demikian Ummu Atiyah Al-Ansariyah memahami dari kondisi atau indikasi-indikasi saat itu, atau kondisi saat itu, ya, ada indikasi-indikasi anna hadzan nahya laisa ala sabilil azmi wat ta'kidi, bahwasanya larangan ini tidak, yakni tidak ditegaskan, ya, tidak dikukuhkan, ka'annahu la yufidu tahrima dzalika alaihinna, seakan-akan hal itu adalah tidak berfaedah tentang pengharaman hal tersebut terhadap atau atas kaum wanita, ya. Jadi ungkapan walam yu'zam alaina, hal itu adalah tidak ditekankan kepada kami, ya, pelarangan tersebut adalah tidak ditekankan kepada kami. Demikian yang difahami oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Disebutkan oleh Syekh Nahimanallahu wa iyyahu. Yang pertama, nahyun nisa'i an ittiba'il janaizi wa huwa 'amun fi ittiba'iha ila haitsu tujahhazu wa yusalla 'alaiha wa ila al-maqbarati haitsu tudfanu. Yang pertama, larangan bagi kaum perempuan untuk mengantarkan jenazah, dan ini adalah sifatnya umum, ya, sifatnya umum, baik ke tempat salat atau ke kuburan, ya. Wa huwa 'amun fi ittiba'iha, ini adalah merupakan sifatnya umum untuk mengantarkan jenazah tersebut, atau perempuan itu mengantarkan jenazah tersebut, sifatnya umum. Pelarangan ini adalah sifatnya umum untuk mengikuti jenazah tersebut, yes, baik itu menyediakan, ya, atau menyediakan atau menyiapkan jenazahnya, ya, disolatinya ke kuburan, disolatinya, atau dikebumikan atau dikuburkan, ya, di tempat kuburan, itu tidak boleh. Sifatnya adalah umum. Yang kedua, illatun nahyi anna an-nisaa la yutiqna mithla hadhihi al-mashahid al-muhzinati wal mawaqif al-mu'aththirati fa rubbama dhahara minhunna min at-tasakhuti wal jaz'i ma yunafi sabr al-wajib. Alasan larangan tersebut karena kaum hawa, kaum perempuan, para wanita tidak mampu, tidak kuat, ya, menghadapi pemandangan-pemandangan yang menyedihkan tersebut, yang menimbulkan, yakni terbawa, ya, jiwanya sedih, sehingga hal itu akan tidak menutup kemungkinan akan muncul, ya, sikap yang tidak baik atau sikap marah, tasakhut, wal jaza, gelisah,
Ya. Yang mana hal itu adalah menafikan kesabaran yang wajib. Sehingga dilarang. Takutnya nanti sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan sampai mengeluarkan suara, menangis yang begitu mendalam, kesedihan yang mendalam, atau mungkin sampai menapuk-napuk pipinya atau menyobek. Sakunya dan yang lainnya, itu adalah hal-hal yang tidak baik, sehingga hal itu adalah dilarang dalam syariat. Kemudian yang ketiga, al-aslu fin nahyi at-tahrimu ila anna Ummu Atiyah fahimat min qarinatil hali anna nahyahunna an ittiba'il janaizi laisa jaziman muakkadan. Kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, pada dasarnya, pada pokoknya, pelarangan tersebut adalah litahrim, yaitu menunjukkan pengharaman. Ya, larangan itu adalah menunjukkan, pada dasarnya adalah menunjukkan bahwasanya hal itu adalah diharamkan. Ila anna Ummu Atiyah, hanya saja Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha fahimat, memahami min qarinatil hal, dari kondisi, ya, dari indikasi kondisi yang ada saat itu, anna nahyahunna an ittiba'il janaizi laisa jaziman muakkada, bahwasanya pelarangan terhadap kaum Hawa untuk mengantarkan jenazah tersebut laisa jaziman muakkada, bukan pelarangan yang tegas, bukan pelarangan yang dikukuhkan. Ya. Dengan arti kata lain, ya, bahwasannya perempuan, ya, ini ada menurut pendapat ulama yang lain atau sebagian ulama, boleh-boleh saja perempuan itu mengunjungi atau mengantarkan, ya, mengantarkan si jenazah. Ya. Kalau Syekh di sini sudah menjelaskan bahwasanya tidak boleh, ya, sebagaimana disebutkan di sini, ya, nuhina an ittiba'il janaiz, dilarang, ya, dilarang untuk mengikut atau mengantarkan jenazah. Akan tetapi Ummu Atiyah al-Ansariyah memahami bahwasanya pelarangan itu adalah walam yu'zam alaina, tidak ditekankan, tidak ditegaskan. Bisa dikatakan, ya, menurut pendapat sebagian ulama, bahwasanya perempuan itu boleh-boleh saja untuk mengunjungi, ya, atau mengantarkan jenazah selama hal itu adalah, yakni tidak memperbanyak, ya, tidak berlebihan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, la'anallahu zawwaratil kubur. Ya, perhatikan kata-kata zawarat. Ya, kata-kata zawarat. Bahwasanya Allah SWT melaknat perempuan-perempuan yang memperbanyak ziarah kubur. Ya. Memperbanyak ziarah kubur. Artinya, kalau sekali-sekali boleh. Oleh karena itu dalam hadis yang lain yang riwayat Muslim disebutkan oleh Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian, ya, untuk melarang atau untuk mengunjungi kubur, fazuruha, dan sekarang kunjungi kubur tersebut. Kenapa? Fa innaha tudzakirukum bil akhirati, rawahu Muslimun. Ya. Karena sesungguhnya dengan ziarah, ya, ziarah kubur tersebut akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Kata-kata fazuruha, ziarahilah, ini juga sifatnya umum, mencakup lelaki dan perempuan. Ya, sifatnya umum, mencakup lelaki dan perempuan. Fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirati. Karena dengan ziarah kubur tersebut, ya, akan mengingatkan Anda dalam, ya, ini pada hal akhirat. Mengingatkan kita yang kita lalai, yang sering lalai, terlena dengan dunia, kesenangan dunia, dengan mengunjungi kuburan tersebut, kita menjadi ingat.
bahwasanya kita juga akan bakal mati sebagaimana orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya, jadi ini penting. Ya, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakirukum bil akhirah, tujuannya ini bukan untuk mencari keberkahan atau yang lainnya. Tujuannya ini selain mendoakan, mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya. Fa innaha tudzakirukum bil akhirati. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, menurut sebagian pendapat ulama, boleh perempuan itu menziarahi kubur selama tidak memperbanyak. Ya, tidak memperbanyak. Ingat dengan hadis yang sahih tadi itu, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang memperbanyak ziarah kubur. Ya. Demikian, semoga bisa difahami. Ya. Dengan demikian, maka bab yang kita jelaskan tadi ini berkenaan dengan tata cara memandikan mayit dan mengantarkan jenazah sudah selesai. Semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-ilmu nafi' wal amal salih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.